Cara tahu dia itu suka sama kamu atau enggak. Gimana sih caranya tahu dia itu suka sama kita atau enggak? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan langganan dalam sesi tanya jawab. Sebenarnya nggak ada jalan lain untuk menjawab pertanyaan ini selain saran. Tanya aja langsung ke orangnya. Tapi karena beberapa dari kita belum cukup berani untuk menanyakan secara langsung, ada beberapa cara tersembunyi yang efektif untuk mengenal ketertarikan dia sama kamu. Yang pertama, kontak mata. Menghindari kontak mata secara langsung, tapi memperhatikan apa yang kamu lakukan dengan seksama, atau bahasa gaulnya curi-curi pandang. Hal ini sering dilakukan tanpa sadar karena terdapat rasa penasaran untuk mengenal lebih dekat. Nah, sekarang kamu bisa perhatikan siapa aja yang tiba-tiba secara kebetulan kepergok melihat kamu dan kemudian berusaha untuk buang muka, tapi kemudian melakukan hal yang sama secara berulang. Yang kedua, panggilan unik. Jika kamu udah menjalin hubungan dengan seseorang, biasanya emang ada sejumlah panggilan sayang yang diucapkan. Entah panggilan itu biasa atau malah berlebihan, tapi tujuannya sebenarnya itu tidak lebih dari pernyataan kepemilikan. Nah, seseorang yang tertarik dengan kamu dan berusaha untuk dekat denganmu juga biasanya akan menciptakan panggilan unik yang bahkan terkesan mengejek. Tujuannya juga sebenarnya sama, yaitu ingin memanggilmu dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, bahasa tubuh dan zona personel. Bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi yang tidak terkatakan, namun dapat mengungkapkan lebih banyak dari sekedar kata-kata. Bahkan, menurut sejumlah penelitian psikologi, elemen nonverbal termasuk bahasa tubuh menyumbang hingga 90% komunikasi kita sehari-hari. Nah, terdapat dua tanda dari bahasa tubuh ketika seseorang ingin dekat denganmu. Yang pertama, ia cenderung melakukan bahasa tubuh yang mirip dengan yang kamu lakukan, atau dalam istilah psikologi disebut sebagai neuromirror. Neuromirror memang dilakukan ketika seseorang sudah mulai percaya, terkoneksi, dan tertarik terhadap orang lain. Yang kedua, ia akan berusaha untuk dekat dan masuk ke dalam ruang personelmu. Nah, ruang personel yang dimaksud adalah berusaha dekat secara fisik, maupun menunjukkan kesamaan minat, hobi, ataupun hal-hal yang kamu sukai. Setiap dari kita memiliki gelembung ruang ketika berkomunikasi dengan orang lain, dan mereka yang tertarik dengan kita akan berusaha mendekatkan diri untuk ada dalam jangkauan gelembung tersebut. Yang keempat, sering bertanya, tersenyum, dan tertawa. Salah satu cara dalam menjaga pembicaraan agar berlangsung cukup lama adalah dengan mengajukan banyak pertanyaan. Nah, pertanyaan ini emang tanpa sadar diajukan agar kamu dan dia memiliki waktu kebersamaan yang lebih lama. Tanda lainnya yang biasanya juga menyertai hal ini adalah senyuman dalam ucapan dan juga tertawa atas hal-hal sederhana yang kamu ucapkan. Karena itu emang bisa membuatnya bahagia. Yang kelima, menunjukkan usaha. Hal yang cukup penting dan gak boleh dilewatkan adalah setiap usaha yang berusaha ia tunjukkan agar bisa tetap dekat denganmu. Termasuk juga di dalamnya, melakukan hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mengerjakan sesuatu yang tidak ia sukai, meluangkan waktu istirahatnya untuk kamu, dan menunjukkan sifat kompetitif ketika ada orang lain yang berusaha dekat denganmu. Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.